Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas buat UAS mata kuliah pelayanan publik kelas D dengan inovasi pelayanan publik bab 10. Di sini anggota kelompok kami dengan saya Iman Putra Samara NIM 0087, dengan saya Rahmat Rizal dengan NIM 055, saya Bunda Sujakjono dengan NIM 041. Saya Reza Yanto dengan NIM 047. Isi materi hari ini yang pertama adalah layanan elektronik atau e-service, yang kedua adalah inovasi publik, yang ketiga adalah modal sosial dan kepercayaan, yang keempat ada kearifan budaya lokal, yang kelima adalah layanan di negara berkembang, yang keenam ada penghargaan layanan elektronik, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Definisi layanan elektronik merupakan aplikasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau yang kita sebut TIK untuk memfasilitasi layanan public e-service, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan aksesibilitas layanan bagi warga negara dan bisnis. Untuk selanjutnya ada sejarah layanan elektronik. E-service mulai berkembang sejak akhir 1980-an di Eropa dan dikenal secara formal pada tahun 1993 oleh pemerintah Amerika Serikat. Sejak saat itu, e-service telah mengalami perkembangan pesat dengan semakin banyaknya layanan publik yang tersedia secara online. Selanjutnya adalah komponen utama. E-service terdiri dari 3 komponen utama. Antara 3 komponen ini memungkinkan penyampaian layanan secara efektif. Yang pertama penyediaan layanan, yang kedua penerimaan layanan, yang ketiga saluran layanan. Yang keempat ada domain arsitektur dan kualitas. E-service dapat dibagi menjadi 2 domain, utama e-business dan e-government. E-business merujuk pada layanan elektronik yang disediakan oleh bisnis atau LSM. Sementara e-government merujuk pada layanan elektronik yang diberikan oleh pemerintah kepada warga negara atau bisnis. Arsitektur e-service bervariasi tergantung pada sejenis layanan. Secara umum, arsitektur e-service meliputi lapisan data, pengolahan, pertukaran, interaksi, dan presentasi. Setiap lapisan memiliki fungsi spesifik dalam proses penyampaian layanan. Kualitas e-service dapat diukur dengan model serve wow yang meliputi keandalan, ketanggapan, jaminan, tangibles, dan empati. Model ini membantu dalam mengevaluasi dan meningkatkan kualitas layanan yang diberikan. Faktor biaya dan tantangan. Faktor biaya implementasi e-service memerlukan investasi yang signifikan, meliputi biaya persediaan aplikasi, pemeliharaan aplikasi, koneksi internet, perangkat keras atau perangkat lunak, keamanan, isu hukum, pelatihan, dan perubahan teknologi. Terdapat beberapa tantangan dalam pengembangan dan implementasi e-service, seperti rendahnya penetrasi TIK di negara berkembang, penipuan di ruang internet, masalah privasi, dan karakteristik mengganggu pelayanan. Selanjutnya, inovasi pelayanan publik. Citizen Charter merupakan model pelayanan publik yang melibatkan pengguna dan penyedia layanan dengan pendekatan dialogis dan konsultatif. Model ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelayanan publik dirancang dan diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Kontrak pelayanan merupakan kesepakatan bersama antara masyarakat dan penyelenggaraan pelayanan publik untuk meningkatkan pelayanan publik. Kesempatan ini mendefinisikan hak dan kewajiban penyedia layanan dan pengguna layanan secara jelas dan detail, meliputi prosedur dan standar pelayanan, macam pelayanan, biaya, dan juga waktu pelayanan. Next. Ya, paradigma terdapat pergeseran paradigma dalam pelayanan publik dari paradigma tradisional
atau disebut dengan all public administration paradigma demokrasi yang meliputi new public management singkat NPM dan new public service disingkat NPS. Konsep NPS menekankan pada pelayanan publik yang responsif terhadap berbagai kepentingan publik selaras dengan konsep pelayanan publik demokratis. Model ini memberikan ruang bagi pemberi pelayanan yang sesuai dengan kepentingan masyarakat sebagai penerima layanan. Kualitas pelayanan publik dapat diukur dari aspek proses dan output pelayanan. Tujuan utama pelayanan publik adalah memenuhi kebutuhan penggunanya, sehingga penyedia layanan harus mengidentifikasi kebutuhan pengguna layanan untuk memastikan pelayanan tepat guna dan tepat sasaran. Modal sosial dan kepercayaan. Modal sosial merujuk pada praktik sosial yang melibatkan koneksitas antar individu, jaringan sosial, norma-norma saling hubungan dan saling kepercayaan. Modal saling penting untuk memfasilitasi masyarakat untuk bekerja, mencapai tujuan bersama, meningkatkan efisiensi kinerja masyarakat dan meringankan beban dalam berbagi pemikiran. Kepercayaan publik. Kepercayaan publik tumbuh dari modal sosial dan melibatkan warga masyarakat secara luas, termasuk antara warga masyarakat dengan aparat penyelenggara pelayanan publik. Kepercayaan publik penting untuk membantu mengembangkan solidaritas dan mobilisasi sumber daya masyarakat, membentuk perilaku kebersamaan dan memperkuat modal sosial. Selanjutnya, kearifan budaya lokal. Pentingnya kearifan budaya lokal dan budaya lokal dapat mendukung atau menjadikan disruptif terhadap nilai-nilai integritas dalam pelayanan publik. Penting untuk memahami bahwa bagaimana kearifan lokal dapat diintegrasikan dalam pelayanan publik untuk mencapai hasil yang positif. Contoh, kearifan lokal yang dapat dipelajari meliputi masyarakat Jawa Timur yang egaliter dan terbuka serta konsep Nagara di Sumatera Barat. Untuk selanjutnya ada layanan di negara berkembang. Terdapat berbagai contoh implementasi e-service di negara berkembang, seperti layanan elektronik di Rwanda dan layanan internet di Afrika Selatan. Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa e-service dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik di negara berkembang. Selanjutnya, penghargaan layanan elektronik. Penghargaan internasional terdapat berbagai penghargaan internasional yang diberikan kepada e-service terbaik seperti European e-Government Awards, Sultan House Award for Excellence in Government dan e-Government Excellence Award Kemarin. Penghargaan ini mendorong penyebaran e-service dan mengakui praktek-praktek terbaik di lapangan. Kesimpulan, inovasi pelayanan publik merupakan proses yang terus berkembang dengan fokus pada peningkatan kualitas pelayanan dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Modal sosial dan kepercayaan publik merupakan faktor penting dalam mendukung keberhasilan inovasi dalam pelayanan publik. Kearifan dan budaya lokal dapat menjadi sumber inspirasi dalam merancang dan mengimplementasikan inovasi pelayanan publik. Layanan elektronik memiliki potensi besar untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik di negara berkembang. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.